Selamat malam Ibu Weni, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai isu akuntansi global. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami haturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Adi Rustini, absen 15, dan rekan saya Agus Putra Ardana, absen 4, Iketut Setiawan, absen 12, dan Niputu Novrianti, absen 30. Adapun pembahasan terkait dengan isu akuntansi global, yaitu yang pertama, perkembangan akuntansi negara sedang berkembang, yang kedua, perkembangan pasar modal, yang ketiga, akuntansi sosial, dan yang terakhir, akuntansi sektor publik. Presentasi pertama akan dimulai dari saya sendiri, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi negara sedang berkembang. Tingkat perkembangan akuntansi sebuah negara itu dipengaruhi oleh dampak lingkungan. Ada 4 poin yang dibahas dari dampak lingkungan ini. Yang pertama, tingkat pendidikan, yang kedua, sistem politik, yang ketiga, sistem hukum, dan yang keempat yaitu perkembangan ekonomi. Kita mulai dari yang tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, terdapat kecenderungan adanya korelasi langsung antara tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk suatu negara dengan perkembangan praktek pelaporan akuntansi keuangan di negara tersebut. Karakteristik faktor-faktor lingkungan ini mencakup yang pertama, tingkat melek huruf di negara tersebut. Lalu, yang kedua, persentase populasi yang telah lulus sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan. Yang ketiga, yaitu orientasi sistem pendidikan seperti persiapan dunia kerja, profesional, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial negara tersebut. Yang kedua, yaitu sistem politik. Jenis sistem politik seperti sosialis, demokrasi, totaliter, dan lain-lain dapat mempengaruhi perkembangan standar dan prosedur akuntansi. Sistem akuntansi di sebuah negara dengan ekonomi terpusat akan berbeda dengan sistem akuntansi dengan ekonomi berorientasi pasar. Sebagai contohnya, perusahaan-perusahaan di negara sosialis akan diminta untuk menyediakan informasi mengenai dampak sosial dan analisis manfaat biaya, di samping informasi tentang profitabilitas dan posisi keuangan. Lalu yang ketiga yaitu sistem hukum. Ukuran di mana hukum sebuah negara menetapkan praktek akuntansi dapat mempengaruhi kekuatan profesi akuntansi negara tersebut. Ketika pemerintah memberlakukan prosedur dan praktek akuntansi, otoritas profesi akuntansi biasanya bersifat lemah. Namun kebalikannya, penetapan kebijakan akuntansi non-legal oleh organisasi profesional adalah karakteristik negara-negara dengan common law. Yang keempat yaitu perkembangan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara mempengaruhi baik perkembangan maupun aplikasi praktek pelaporan keuangan. Negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang rendah relatif akan memiliki kebutuhan yang lebih rendah untuk sistem akuntansi yang lebih rumit daripada negara dengan tingkat perekonomian atau dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu perkembangan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Ketut Setiawan, nomor absen 12. Perkembangan pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan jual beli saham dan obligasi sebenarnya telah dimulai pada abad ke-19. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam Advertisement mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia setelah Bombay, Tokyo, dan Hong Kong. Bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi. Setelah itu pada tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikannya bursa. Lalu resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua, keadaan semakin memburuk dan membuat bursa efek Surabaya dan Semarang ditutup terlebih dahulu. Setelah itu,
Pada tanggal 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE, yaitu Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek, yang beranggotakan bank negara, bank swasta, dan pialang efek. Namun kondisi pasar nasional kembali memburuk dikarenakan adanya nasionalisasi perusahaan asing, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan tingginya inflasi pada akhir pemerintahan Orde Lama yang mencapai 650%. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar modal merosot tajam, dengan sendirinya Bursa Efek Jakarta ditutup kembali. Baru pada Orde Baru pemerintah melakukan beberapa hal, yaitu dengan pertama mengeluarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pendirian pasar modal untuk Badan Pembina Pasar Modal, serta membentuk Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM, dan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1976. Setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Deregulasi yang pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. Kebijakan ini dikenal dengan 3 paket, yakni paket kebijaksanaan Desember 1987, paket kebijakan Oktober 1988, dan paket kebijakan Desember 1988. Pasar modal menjadi salah satu yang menggemparkan dikarenakan investasi di bursa efek berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan antre untuk dapat masuk ke bursa. Para investor domestik juga ramai-ramai ikut bermain di bursa saham. Selama tahun 1989 tercatat 37 perusahaan yang go publik dan sahamnya tercatat di listing di Bursa Efek Jakarta. Sedemikian banyaknya perusahaan yang mencari dana melalui pasar modal sehingga masyarakat luas pun berbondong-bondong untuk menjadi investor. Perkembangan ini berlanjut dengan swastinisasi bursa, yakni berdirinya PT Bursa Efek Surabaya, serta pada tanggal 13 Juli 1992 berdiri PT Bursa Efek Jakarta yang mengatakan peran BAPEPAM sebagai pelaksana bursa. Pada tanggal 19 September 1996, BES mengeluarkan sistem Surabaya Market Information and Automated Remote Trading atau S-MART, yang menjadi sebuah sistem perdagangan yang komprehensif, terintegrasi, dan luas remote yang menyediakan informasi real time dan dari transaksi yang dilakukan melalui BES. Setelah mengalami sejumlah perkembangan dari awal berdirinya sehingga akhirnya tahun 2007 Bursa Efek Indonesia yang awalnya terdiri dari Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan diubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Perkenalkan, saya Agus Putra Ardana, absen 4. Saya akan membahas tentang akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan wirausahawan. Dalam hal ini, akuntansi sosial berarti identifikasi, mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya, terdapat 2 dampak yang timbul, yaitu dampak positif atau social benefit dan dampak negatif social cost. Pengukuran akuntansi sosial dapat dikatakan rumit karena harus mengukur dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terlebih dahulu. Menurut Harahap 1993, menguraikan beberapa metode yang bisa dipakai dalam pengukuran akuntansi sosial, yaitu yang pertama, menggunakan penilaian menghitung opportunity cost approach. Yang kedua, menggunakan daftar kuesioner. Yang ketiga, menggunakan hubungan antara kerugian massal dan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung kerugian masyarakat.
Yang keempat, menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Di Amerika Serikat, praktik pengungkapan sosial ini dimulai sejak tahun 1970. Namun, pengungkapan informasi sosial di Amerika Serikat sampai saat ini masih bersifat kerelaan dan bukan merupakan suatu kewajiban. Tetapi kecenderungan yang terjadi dalam perusahaan mengungkapkan aktivitas sosial tersebut untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang kiprah suatu perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Menurut penelitian beberapa orang yang dilakukan di luar negeri, menunjukkan bahwa pengungkapan sosial perusahaan sudah menjadi hal yang lazim dilaksanakan, dengan penekanan bahwa perusahaan lebih banyak mengungkapkan informasi sosialnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan. Analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Istilah akuntansi sektor publik mulai dipakai pada tahun 1952. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal yang mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Mereka menganggap sektor publik lebih rendah kedudukannya dibanding dengan sektor swasta, dan bahkan mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kemudian, pada tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju. Untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kini muncul isu akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun hal tersebut disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Kontribusi sektor publik dapat memantau pembangunan nasional dan stabilitas politik. Karena itu, perbaikan kinerja sektor publik terus dilakukan agar dapat tercipta good public government dan corporate government. Seiring dengan perbaikan sektor publik, akuntansi publik pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak pada dua dasawarsa terakhir. Istilah akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public government yang begitu cepat masuk ke kamus sektor publik. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun juga penyampaian materi kami yang kurang jelas. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi.